Dengar kesaksian dari komunitas kerasulan Kitab Suci Emmaus Journey. Kami persilakan. Selamat sore, nama saya Vivi. Saya minta waktunya sebentar untuk berbicara tentang pengalaman saya sebagai Emmauser. Saya mendengar tentang Emmaus Journey, disingkat EJ, dari dua orang sahabat pada sharing terpisah. Yang pertama, seorang sahabat dari kecil, saya dan beberapa teman menengoknya beberapa saat setelah suaminya meninggal. Yang kedua, sahabat masa kuliah. Dia cerita masa-masa mendampingi suaminya yang bangkrut usahanya, rumah disita bank dan dikejar debt collector. Mereka berdua punya kesamaan, sama-sama mengalami susah diterpa badai kehidupan. Tapi mereka juga sama-sama Emmauser yang tegar, dengan spirit yang menyala. Saat cerita, mereka tidak fokus pada kesusahan, tapi bagaimana mereka menggali kekuatan iman dari doa dan firman Tuhan. Dalam kegamangan hidup, mereka menapak di jalan Tuhan dalam terangnya, dikuatkan dan dijaga dalam Emmaus Journey, komunitas spiritualitas Kitab Suci. Saat mendengar sharing iman mereka, hati saya yang sejak lama terasa kosong, tiba-tiba serasa kena samber, ikut berkobar. Saat menerima link pendaftaran EJ, meski hati saya tergerak, tapi pikiran saya memberikan banyak argumen supaya tidak ikut. Yang gak ada waktu, kurang dekat. Yang gak ada waktu, yang ribet, dan lain-lain. Namun dorongan hati saya begitu kuat, sehingga pikiran saya mengalah, tapi tetap pakai backup plan. Ini kan online, kalau ternyata waktunya bentrok atau bosen ya stop aja. Saat kelas dimulai, minggu demi minggu perlahan saya merasakan perubahan. Backup plan berganti kerinduan. Seiring dengan kebiasaan baru membuat jurnal Emmaus, ada pergeseran yang nyata. Hati saya mulai mengontrol pikiran saya. Ada damai dan sukacita. Ada pemahaman baru yang tidak saya sadari sebelumnya, bahwa pikiran dan perasaan saya tidak bisa dipercaya begitu saja. Harus selalu cek dan recheck dengan hati nurani. Saya juga menyadari, Tuhan selama ini berdiri di depan pintu hati saya, mengetuk. Kalau sempat dan butuh saya buka sebentar, tapi tidak pernah saya undang Tuhan untuk masuk. Melalui Emmaus Journey, saya baru paham Tuhan rindu dilibatkan dalam hidupku. Berjalan bersamaku, ngobrol layaknya seorang sahabat yang peduli. Bukan hanya ditengok seminggu sekali di gereja, lalu ditinggal pulang seperti yang saya lakukan dulu. Apa yang kita lakukan di EJ? Ada kegiatan yang dilakukan sendiri setiap hari. Berdoa, baca Alkitab, dan buat renungan, jurnal Emmaus. Ibarat tubuh yang dikasih makan sehari 3 kali, hati nurani saya juga butuh firman Tuhan. Dan saat membuat renungan, saya belajar kenal dengan suara Tuhan yang berbicara dengan saya melalui firman-Nya dan intuisi dalam hati. Ini penting sekali untuk kenal dan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan yang selalu berusaha menguasai pikiran dan perasaan saya. Kadang kalau enggak saya bingung sendiri. Seminggu sekali kita online, belajar bersama dipandu fasilitator dan pembimbing. Di sini kita sharing jurnal Emmaus masing-masing, diskusi, dan kita juga bisa curhat yang berupa pengalaman iman. Kita berkomitmen untuk saling menjaga kerahasiaan. Lalu buat apa ikut EJ? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Alangkah baiknya kita selalu siap bersama Tuhan dan berada dalam komunitas yang saling menguatkan dan menjaga. Seperti kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kalau hati tergerak, jangan overthinking. Silakan langsung mendaftar selesai misa. Di depan nggak banyak sih, hari ini cuma 2 Emmauser yang siap membantu. Bisa melalui WA juga yang tercantum di papan pengumuman dan IG @emmausjourney.sfa. Ini minggu terakhir untuk mendaftar karena minggu depan kelas dimulai. Terima kasih waktunya, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesaksian dari EJ.
menjadi salah satu bentuk kerasulan spiritualitas kitab suci. Terima kasih untuk KUR dari BMV Katedral Bogor, terima kasih, jangan kapok-kapok ya, mengisi pelayanan di Fransiskus. Terima kasih kepada